Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi kita semuanya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kutip daripada Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Rasul Paulus menuliskan di dalam surat Filipi ini bahwa dia katakan segala perkara. Perkara itu sama dengan persoalan. Kita tahu bahwa Rasul Paulus dia mengalami banyak perkara atau persoalan. Jadi ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perkara itu sama dengan persoalan. Dia banyak mengalami persoalan karena dia memberitakan berita Injil atau kabar sukacita, kabar baik. Dia justru banyak yang menentang dia, itu sebabnya dikatakan di sini di dalam ayat 13 ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sumber daripada kekuatan daripada Rasul Paulus dikatakan di sini kekuatan yang daripada di dalam Tuhan. Nah, dia mampu menghadapi segala sesuatu. Di dalam ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Artinya dia katakan dalam segala hal artinya setiap persoalan, dan segala perkara itu artinya segala persoalan. Jadi Rasul Paulus mampu untuk bertahan, dia terus mengiring Tuhan, dia hatinya tetap menyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih rahasia daripada Rasul Paulus? Apa sih sumber kekuatan daripada Rasul Paulus sehingga dia mampu menghadapi segala perkara ini? Nah, rahasia daripada Rasul Paulus dia mampu menghadapi segala perkara atau persoalan ini, yang pertama dikatakan di sini, yaitu dia mengalami Yesus Kristus dan kuasa dan urapan kuasa Roh Kudus, itu yang pertama, sehingga dia mampu di dalam menghadapi segala perkara dan segala persoalan. Jadi dia mengalami Kristus. Dia mengalami Kristus di dalam hidupnya, sehingga dia ada urapan kuasa Roh Kudus, ada kuasa bagi dia. Nah, yang kedua, dia juga mengalami Kristus di dalam segala persoalan dan di dalam segala tempat. Jadi artinya Rasul Paulus dia tetap dalam segala keadaan, tetap dia masuk di dalam hadirat Tuhan, dia menyembah Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia memperhidupkan Kristus. Dia memperhidupkan Kristus di dalam kehidupannya. Dia memperbesarkan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dia masuk di dalam Kristus, yaitu mengambil Kristus sebagai hayat di dalam kehidupannya. Dan inilah yang menjadi kunci rahasia daripada Paulus. Dia memperhidupkan Kristus dalam kehidupannya, sehingga dia mampu menghadapi daripada segala persoalan. Dia tidak loyo, dia tidak khawatir, dia tidak cemas di dalam menghadapi segala persoalan dan perkara yang sedang dihadapi. Justru ada kekuatan yang dahsyat yang Tuhan beri bagi dia di saat dia memperhidupkan Yesus Tuhan di dalam kehidupannya, di saat dia masuk di dalam mengambil Yesus dan membuat Yesus sebagai hayat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat-saat sekarang ya, untuk kita kuat ya, kita kuat untuk menanggung segala perkara yang sedang terjadi, kita harus mengalami Yesus Kristus di dalam hidup ini. Kita harus memperbesar Yesus dalam hidup ini. Kita harus masuk dan mengambil Yesus sebagai hayat kita. Dan juga kita harus memperhidupkan Yesus Kristus dalam hidup ini, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala perkara sebagaimana juga Rasul Paulus mengalaminya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa Yesus Tuhan, tanpa urapan kuasa Roh Kudus, tanpa jamahan daripada Roh Kudus, maka kita tidak akan mampu. Tetapi di saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, di saat kita memperhidupkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu menghadapi segala situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi, khususnya pada saat sekarang.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita semuanya, belum ada kata-kata terlambat. Mari masuk di dalam hadiratnya, minta urapan kuasa Roh Kudus. Apapun yang menjadi persoalan yang diperhadapkan buat kita pada saat ini. Apakah engkau sedang mengalami kesakitan, atau kamu sedang bermasalah dengan keuangan, atau bermasalah dengan pekerjaan, atau bermasalah dengan anak-anak dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan pada saat ini, mari undang Roh Kudus hadir selalu di dalam dalam hidupmu, dan juga belajar terus haus akan kebenaran dan firman Tuhan. Maka kekuatan yang dahsyat itu yang daripada Tuhan akan melingkupi daripada setiap kehidupan kita. Bagaimana juga daripada Rasul Paulus bisa dia berkata dalam Filipi pasal 4 ayatnya keempat, katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Nah, mustahil orang bisa bersukacita kalau dia tidak ada memperhidupkan Yesus di dalam kehidupannya. Mustahil orang itu bisa bersukacita kalau dia tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Mustahil kalau seseorang itu bisa bersukacita kalau dia tidak meninggikan atau memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belum ada kata-kata terlambat. Saya mau katakan, mari masuk dalam hadiratnya, belajar terus berhaus akan kebenaran firman Tuhan, dan undang Roh Kudus selalu membimbing dan menuntun untuk kita hidup di dalam kebenaran. Maka saya percaya Roh Kudus akan hadir, dan Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Sebagaimana Rasul Paulus, dia mendapat kekuatan daripada Tuhan sebab ada persekutuannya dengan Tuhan. Dia dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu dan saya terus ada di dalam hadiratnya, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi kita. Maka keluargamu akan diberkati oleh Tuhan, usahamu akan diberkati oleh Tuhan, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi kerendahanmu akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun Bapak Ibu pergi, akan Tuhan memberkati semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya Tuhan, Dia dahsyat, Dia sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Apakah usahamu bermasalah, apakah keluargamu atau keuanganmu dan atau yang lain-lain, percaya Tuhan Yesus dahsyat. Oleh sebab itu cari Tuhan dimanapun kita berada. Dia akan tolong kita dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yakin dengan teguh bahwa Yesus ada beserta dengan kita, dengan Roh-Nya menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin.